Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Azimul Karim dengan IM 2302067 dan rekan-rekan saya. Nama saya Delia Ambarwati dengan NIM 11230211. Dan saya Remartin dengan NAM 11230211. Mata kuliah internal audit dilatar belakangi peningkatan kebutuhan organisasi terhadap fungsi pengawasan internal yang efektif guna memastikan tercapainya tujuan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan risiko. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, peran audit internal tidak hanya terbatas pada aktivitas pemeriksaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan tata kelola, good corporate governance, manajemen risiko, dan return. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait fungsi audit internal. Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran dan tanggung jawab auditor internal, mengidentifikasi risiko organisasi, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta menyusun rekomendasi yang bernilai tambah bagi manajemen. Ruang lingkup teori yang dipelajari mencakup konsep dasar audit internal, standar profesional audit internal, kerangka kerja pengendalian internal seperti COSO framework, manajemen risiko berbasis enterprise risk management, teknik dan prosedur audit, audit berbasis risiko, risk-based audit, audit operasional, audit kepatuhan, serta penggunaan teknologi dalam audit, audit berbantuan komputer. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari etika profesi auditor, komunikasi hasil audit, serta penyusunan laporan audit yang efektif. Setelah menguasai teori dalam mata kuliah internal audit, mahasiswa diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proses audit internal secara sistematis dan profesional. Outcome harapannya yaitu analisa dalam evaluasi efektivitas pengendalian internal, keterampilan dalam identifikasi dan menilai risiko, serta kompetensi dalam memberikan rekomendasi strategis yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan organisasi. Mahasiswa diharapkan siap berkontribusi sebagai calon auditor internal, kompeten dan berintegritas di berbagai sektor industri. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang melibatkan alokasi anggaran besar dan interaksi multi-pihak, sehingga secara inheren memiliki risiko penyimpangan dan korupsi yang tinggi. Audit internal hadir sebagai fungsi pemeriksaan independen yang tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan, tetapi memberikan layanan assurance dan consulting. Audit internal berperan kritis sebagai mekanisme pertahanan pertama dalam mendeteksi potensi kecurangan. Proses pengadaan yang mencakup tahapan perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan wajib berlandaskan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai regulasi LKPP. Namun, kompleksitas administrasi dan asimetri informasi seringkali dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Identifikasi risiko utama meliputi manipulasi harga, kolusi dalam proses tender, pemberian gratifikasi, hingga praktik pengadaan fee fiktif penggunaan spesifikasi teknis yang menguntungkan TU. Audit internal menjalankan peran preventif melalui audit kepatuhan dan teknik deteksi fraud yang komprehensif, mulai dari analisis dokumen tender hingga pemanfaatan data analytics untuk mengidentifikasi pola tidak wajar red flags. Dengan melakukan evaluasi berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan konkret, audit internal membantu manajemen menutup celah risiko dan memperkuat sistem pengendalian. Hasil akhirnya, terciptanya proses pengadaan yang bersih dari intervensi kepentingan. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang fraud pengadaan barang dan jasa, atau cara mengenali kecurangan yang terjadi di sana. Bayangin instansi itu kayak tubuh manusia. Nah, pengadaan barang dan jasa itu ibarat urat nadinya. Tapi karena melibatkan banyak uang dan pihak, ini jadi area yang rawan korupsi. Nah, disinilah audit internal berperan. Tugasnya ngecek, evaluasi, dan kasih solusi, biar sistem jadi lebih baik, bukan cuma cari kesalahan. Pengadaan itu proses mulai dari perencanaan, pemilihan vendor, sampai barang diterima. Semua harus transparan, adil, dan akuntabel. Tapi, di balik itu, ada banyak celah kecurangan, seperti markup harga, kolusi dalam tender, sampai pengadaan fiktif yang cuma ada di kertas. Kenapa bisa rawan? Karena anggarannya besar, prosesnya ribet, banyak pihak terlibat, dan kadang pengawasannya lemah. Peluang penyimpangannya makin terbuka. Disinilah audit internal penting. Mereka memastikan semua proses sesuai aturan dan mendeteksi potensi masalah sejak dini sebelum jadi kasus besar. Biasanya, auditor cari red flags. Contohnya, harga penawaran yang nggak wajar, vendor yang itu-itu aja menang, atau spesifikasi barang yang disetting buat pihak tertentu. Auditor juga kasih rekomendasi perbaikan, supaya sistemnya makin kuat dan celah-celah kecurangan bisa ditutup. Jadi, intinya, audit internal itu pembenah sistem. Kalau pengadaan diawasi dengan baik,
hasilnya bisa lebih transparan, efisien, dan tentunya bebas dari penyimpangan. Oke, segitu dulu penjelasan kita kali ini. Semoga bikin kamu makin paham ya